nyanyikan lagu pembukaan nomor 2, halaman 105. Kini saudara kita menghadap pada Bapa Allah penciptanya. Mari kita mengangkat serta kita doakan agar Bapa yang mulia dari Bapa penciptanya. Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah sumber segala harapan melimpahkan penghiburan iman kepada kita sekalian. Sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, khususnya keluarga besar yang ditinggalkan Bapak Vincentius Trisno Basuki, Ibu, anak-anak, cucu, dan kerabat kenalan semuanya. Kita berkumpul di sini untuk mengucapkan selamat jalan, untuk melepas pernikahan orang yang kita cintai, Bapak Vincentius, dan kita akan memberangkatkan dia dari rumah ini, rumah yang mungkin sekian lama dia tinggal, rumah di mana dia mengalami kasih dari keluarga, dari tetangga-tetangga. Namun saudara-saudara terkasih, kita tidak mengantar dia ke kebinasaan, tetapi sebagai orang beriman kita mengantar dia secara rohani ke pangkuan Allah penciptanya. Karena itu saudara-saudara terkasih, bahwa kita dengan doa-doa kita mengikuti upacara penutupan peti dan keberangkatan jenazah ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kuasa Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, hanya Engkaulah yang dapat menghidupkan orang mati. Saudara kami, Bapak Vincentius Trisno Basuki, percaya akan kebangkitan putramu dan mengharapkan hidup bahagia bersama Engkau. Bebaskanlah dia dari segala dosanya, supaya pada hari kebangkitan ia menikmati kemuliaan. Demi Kristus Tuhan dan demi Kristus Tuhan kami yang bersama di dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Ayub angkat bicara. Sekiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu
penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak tanpa dagingku pun, aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pertanggapan, refren, Tuhanlah cahaya dan penyelamatku. Hanya satu yang kuminta pada Tuhan, hanya inilah yang ku kehendaki, diam di rumah Tuhan sepanjang hidupku, untuk merasakan kebaikan Tuhan dan menikmati rumah-Nya. Refren, Tuhan, dengarkanlah suara seruanku, kasihanilah aku dan kabulkanlah doaku. Wajah-Mu kucari ya Tuhan, jangan wajah-Mu Kau sembunyikan daripadaku. Tuhanlah cahaya dan penyelamatku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, tak akan mati. Tuhan bersamamu. Ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang aku pun tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tidak mati. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, Ibu dan keluarga besar dari Bapak Vincentius, protes Marta kepada Yesus bisa jadi menjadi protes kita manusia. Marta begitu boleh dikatakan kecewa karena tampaknya Yesus seolah-olah membiarkan Lazarus meninggal. Kalau kita membaca seluruh kisah, kita tahu bahwa Yesus menunda kedatangannya ke Betania ketika mendengar kabar bahwa Lazarus sakit. Tetapi Dia menunda
dan kemudian Lazarus meninggal. Maka reaksi pertama Marta ketika berjumpa dengan Tuhan adalah ungkapan semacam kekecewaan. Sekiranya Engkau ada di sini, sekiranya Tuhan ada di tempat, sekiranya Tuhan peduli, sekiranya Tuhan datang pada waktu yang tepat, pasti saudaraku tidak mampu. Bapak Vincentius telah meninggalkan kita. Mungkin juga kita mengalami pergulatan serupa pergulatan Marta yang merasa seolah-olah Tuhan terlambat, yang mungkin merasa bersalah seolah-olah karena pengobatan yang kita berikan tidak maksimal, yang juga sebagai keluarga merasa seolah-olah kalau kita buat ini, kalau kita buat itu, kalau kita lakukan ini, lakukan itu, saudaraku, Bapak kita ini, orang yang kita cintai pasti tidak mati. Inilah pergulatan kita manusia, tetapi Yesus memberikan jawaban kepada Marta bahwa dia adalah kebangkitan dan kehidupan. Lebih daripada itu, kalau kita melihat sebelumnya, Yesus mengatakan bahwa kematian atau apa yang dialami oleh Lazarus merupakan sarana bagi Yesus untuk menunjukkan kemuliaan Allah. Bahwa kematian Lazarus kemudian oleh Yesus dilihat sebagai sarana untuk menunjukkan kuasa Allah, untuk menunjukkan rencana Allah yang jauh lebih besar daripada apa yang diharapkan oleh Marta dan Maria saudaranya. Dan titik itu terjadi ketika Yesus membangkitkan Lazarus. Nah, saudara-saudara terkasih, keluarga yang terkasih, mungkin kita mengiringi kepergian Bapak Vincentius dengan kesedihan, dengan rasa kehilangan, dan mungkin juga dalam hati kita ada penyesalan, ada protes dan lain-lain. Tetapi Tuhan hari ini membantu kita untuk melihat lebih jauh dari sekedar semuanya itu, bahwa Allah senantiasa memiliki rencana, memiliki kata atas hidup kita yang jauh lebih besar daripada apa yang bisa kita pahami, yang kita bisa cerna, yang kita bisa lakukan. Kita belajar bersama Ayub yang dalam pergulatan, dalam penderitaannya tetap mendapat kekuatan karena melihat bahwa keselamatan Allah, rencana Allah yang lebih besar akan dialami. Semoga saudara-saudara terkasih, keluarga yang terkasih, marilah kita mengiringinya meskipun kita sedih, meskipun kita saat ini akan berpisah dengan dia, tetapi dalam terang iman kita melihat bahwa perpisahan ini bukan akhir, kepergiannya bukan kehilangan, bukan tanda dialanya, tetapi merupakan titik awal untuk menuju kehidupan baru bersama Tuhan. Dan Tuhan pasti punya rencana untuk dia dan juga untuk keluarga sekalian dan kita semua yang mengenal. Mari kita dengan penuh iman melanjutkan ibadah. Kita nyanyikan nomor 2 tadi, bait ketiga. Iman dan harapannya akan dan umat manusia
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kepadamu kami serahkan saudara kami ini yang telah meninggal dalam Kristus. Semoga bersama Kristus pula ia bangkit untuk kehidupan kekal. Kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan anugerah yang kau limpahkan kepadanya sewaktu hidup di dunia ini. Dengarkanlah permohonan kami, bukalah pintu surga baginya, dan tambahkanlah hati kami yang berduka. Semoga kami dapat saling menguatkan dengan penghiburan dan iman kepada Kristus yang bangkit. Sebab dialah Tuhan kami sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdoa kepada Allah Tuhan Bapa kehidupan dan kematian, Bapa yang berbelas kasih, Allah segala penghibur. Ya Tuhan, kami mempercayakan bagi saudara kita yang terkasih yang oleh pembaptisan telah menjadi anak Allah, semoga ia diperkenankan masuk ke rumah Bapanya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi saudara kita yang dipanggil sesudah cobaan-cobaan hidupnya di dunia, semoga Tuhan sudi menerimanya ke dalam kedamaian dan kebahagiaan abadi. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi keluarga yang ditinggalkannya, semoga Tuhan memberikan kepada mereka penghiburan dan kekuatan dalam menghadapi peristiwa ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua yang hadir di sini, semoga iman kita diteguhkan sehingga kelak kita semua bersatu dalam kerajaan Allah di surga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dengarkanlah doa-doa kami yang penuh harapan. Kuatkanlah kiranya kami dalam duka cita ini, dan terimalah kami juga dalam sukacita abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita satukan doa-doa permohonan kita dengan menyanyikan doa yang diajarkan Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Yesus Trisno Basuki, berangkatlah memasuki hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, marilah kita bersiap untuk berangkat ke pemakaman dan mengantar saudara kita terkasih ke tempat peristirahatan yang terakhir. Lagu penutup nomor 8, halaman 110. Tinggal padaku, Yesus
bahagia tetap pada Yesus yang tak berubah tinggal padaku. Yesuslah jalan dan kehidupan, sabdanya adalah kebenaran. Bahagia yang turut sinarmu, juru selamatku tinggal padaku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu. Di sisimu.
Ya, yang mau lihat dari mana bisa? Dari mana aja? Mau lihat? Tinggal boleh ya. Ya, mikir sih.
surga yang maha rahim, terimalah arwah umat yang meninggal, karuniakan hidup abadi, bukalah surga tempat bahagia. Yesus Sang Putra Juru Selamat, lewat wafatmu Kau kalahkan maut, bangkitkan Dia di dalam diri kau, bawalah masuk surga yang mulia. Tanggal 22 Juru selamat, lewat wafatmu Kau kalahkan maut. binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Yesus Juru Selamat kami, atas maut Kau menang. Perhatikanlah umat-Mu yang mengikut wafat-Mu. Ya Yesus, dengarkanlah seruan umat-Mu. Sumber segala harapan, melimpahkan penghiburan kepada kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita baru mengikuti pemakaman dari saudara kita yang Kristen di sebelah kita, dan sekarang kita lanjut dengan upacara saudara kita yang Katolik. Bagi saya ini perjumpaan yang luar biasa karena sama-sama menjalankan perintah ini atas dasar keyakinan pada Yesus yang bangkit. Yesus yang juga menjanjikan kebangkitan dan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Baik Bapak Pendeta dan umat Kristen, kami lanjutkan upacara. Silakan lanjutkan di situ. Baik saudara-saudara terkasih, kita sampai pada
tempat terakhir persiaran hidup dari Bapak Vincentius Trisno Basuki. Secara manusiawi kita melihat ini sebagai akhir, tetapi dalam terang iman Kristiani, dalam kepercayaan kita pada Yesus, ini bukan tempat terakhir, tapi tempat peralihan menuju kehidupan baru. Maka kita tidak menguburkan, kita tidak bermaksud melupakan dia di sini, tetapi kita mengantar dia. Dalam terang iman itulah marilah kita mengikuti upacara ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Maha Rahim, kehidupan dan kematian kami di tangan-Mu. Engkau telah memanggil saudara kami Bapak Vincentius Trisno Basuki dari kehidupan di dunia ini menghadap hadirat-Mu. Dengan hati sedih kami berdiri di sini untuk membaringkan jenazahnya dalam makam. Namun dengan penuh harapan kami menantikan kebangkitan, sebab Kristus telah bangkit sebagai yang pertama di antara orang mati. Maka kasihanilah dia ya Tuhan, kasihanilah dia dan terimalah dia dalam pelukan cinta-Mu. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematian-Nya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih. Kita berada di sekeliling peti jenazah Bapak Vincentius, dan di bawahnya ada makam yang digali. Secara manusiawi di tempat ini, di keliling peti jenazah ini dan memandang peti jenazah ini, kita melihat keterbatasan manusia, kefanaan manusia sebagai ciptaan. Dan kita juga mungkin melihat akhir dari perjalanan panjang Bapak Vincentius dengan segala bentuk pengabdiannya, baik dalam gereja, dalam keluarga, dengan segala bentuk pengabdiannya kepada Tuhan lewat tugas yang dipercayakan kepada dia oleh Tuhan selama hidup. Menjadi pertanyaan dan pergulatan bagi kita kemudian, masih adakah makna hidup manusia ketika pada titik akhir kita berada pada situasi seperti ini? Secara manusiawi kita melihat ini adalah akhir, ini adalah keterbatasan, dan ini adalah kefanaan manusia yang mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus kita terima. Tetapi kita tidak hanya berhenti di situ. Keyakinan kita akan Yesus, kepercayaan kita akan janji Tuhan, membuat kita tidak lagi melihat seolah-olah makna hidup Bapak Vincentius berakhir di sini. Semoga lembaran hidup dan jasa-jasanya, kebaikan dan pelayanannya terkubur bersama peti jenazah ini. Bagi kita orang beriman, tempat ini harus tidak boleh dilihat sebagai tempat peristirahatan terakhir,
tetapi tempat permulaan untuk kehidupan baru, kehidupan yang dijanjikan Tuhan, kehidupan yang telah disediakan oleh Tuhan. Ke dalam kehidupan itulah kita mengantar jenazah arwah jiwa dari Bapak Kristus dan makam. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sendiri berbaring dalam makam selama 3 hari. Kami mohon, sucikanlah makam ini, agar hamba-Mu beristirahat di sini akhirnya bangkit bersama Engkau dalam hidup mulia sepanjang segala masa. Amin. Saudara yang terkasih, kita tahu bahwa ketika dibaptis kita disatukan dengan Kristus. Saudara kita Bapak Vincentius Trisno ini kini sekarang mati bersama Kristus. Semoga ia hidup pula dalam keadaan baru bersama Kristus. Semoga doa-doa kita mengiringi perjalanan Bapak Vincentius ini menuju rumah Bapa. Semoga kuntum ilahi yang telah ditanamkan dalam diri saudara kita ini mekar bagaikan bunga yang semerbak harum mewangi. Manusia diciptakan dari tanah dan ia akan kembali ke tanah. Semoga Kristus mengalahkan kebinasaan maut dan memulihkan Bapak Vincentius ini dalam kebangkitan orang mati. Saudara-saudari, marilah kita mendoakan Bapak Vincentius pada Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau menangisi kematian Lazarus. Semoga Engkau mengusap air mata kami. Kami mohon. Engkau menghidupkan pemuda di Nain, anugerahkanlah hidup kekal kepada saudara kami ini. Kami mohon. Kami berduka cita atas kematian saudara kami ini. Hiburkanlah kami dengan harapan hidup yang kekal. Kami mohon. Marilah kita mengucapkan doa yang kita terima dari Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunlah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Saudaraku Bapak Vincentius Trisno Basuki, semoga engkau memasuki hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, marilah kita bersama-sama menyanyikan doa yang diberikan Kristus kepada kita. Bapa kami ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. sekarang jenazah diturunkan. Jenazah supaya dimasukkan yang lahat. Marilah kita berdoa. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa telah berkenan memanggil saudara kita ini ke dalam hadirat-Nya. Jenazahnya diserahkan kembali ke tanah, tetapi kita percaya bahwa Kristus akan mengubah tubuh yang fana ini menjadi serupa dengan tubuhnya. Semoga Tuhan menerima dia dalam damai dan membangkitkan dia untuk kehidupan yang kekal. Amin. Mantap. Yesus Juru Selamat kami, atas maut Kau menang. Perhatikanlah umat-Mu yang mengikut wafat-Mu, ya Yesus. Dengarlah seruan umat-Mu, Yesus Sang Penghibur.
Sambil melanjutkan tabur bunga untuk yang belum, kita lihat buku halaman 65, halaman 65. Tuhan, berilah dia istirahat kekal dan sinarilah dia dengan cahaya abadi. Semoga semua orang yang meninggal beristirahat dalam damai. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa melindungi, membimbing, menghibur dan memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian upacara pemakaman sudah selesai. Kita lanjutkan dengan penaburan bunga, lalu penutupan peti dengan tanah diiringi lagu. Lagu penutup Hanya Kepadamu nomor 1. Hanya